Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu dengan tema kita terkait dengan pengawasan pangan berbahaya Ramadan dan Idul Fitri, masih bersama dengan Pak Yogi nih selaku Kepala BPOM Provinsi Bengkulu. Tadi kita sudah bahas banyak ya terkait dengan takjil. Mungkin kalau dari parsel, kosmetik dan masih banyak lagi, sebenarnya masih ada beberapa hal yang mesti diperhatikan kepada masyarakat ya Pak ya? Betul, terkait dengan ceklik ini ya Pak? Iya betul, iya jadi sebenarnya tidak hanya makanan yang kita lihat. Pertama kita juga mungkin yang sehari-hari kita gunakan seperti kosmetik, ya kan kosmetik, lalu obat tradisional atau jamu. Contohnya jangan tergiur dengan kosmetik yang kira-kira memberikan efek yang cepat. Misalnya kosmetik memutihkan kulit, ya itu harus hati-hati karena banyak kita juga temukan kosmetik masih mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, ya kan. Nah, kosmetik yang resmi itu tidak harus dipakai secara rutin dan konsisten, ya kan. Kalau misalnya menggunakan kosmetik pemutih kulit, lalu dalam waktu 2 minggu, lalu mukanya Sudah putih ya, sudah putih glowing gitu ya, glowing, lalat tuh kepleset di situ kan, nah itu Nyamuk harus kepleset hati-hati, lalat. itu harus hati-hati, ya kan, karena bisa jadi di sana memang sudah mengandung merkuri, karena merkuri kan punya efek-efek seperti itu, mempercepat pemutihan kulit dengan mematikan sel-sel kulit seperti itu. Nah, itu harus hati-hati. Yang kedua, hati-hati memilih kosmetik yang tidak ada label bahasa Indonesianya. Nah, di peraturan di Undang-Undang Kesehatan itu setiap produk kosmetik yang masuk ke Republik Indonesia itu minimal harus mencantumkan bahasa Indonesia. Jadi bila mana memang ada kosmetik yang mungkin mohon maaf bahasanya mungkin bahasa yang Mandarin atau Cina atau Korea, keseluruhan tanpa bahasa Indonesia, itu belum bisa kita pastikan keamanannya. Nah, yang ketiga adalah hati-hati kalau berbelanja kosmetik di online. Itu hati-hati, itu atau di e-commerce. Kenapa? Karena bila mana nanti terjadi masalah dengan keaslian produk atau bila mana terjadi efek samping lah terhadap pemakaian kosmetik, itu tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Beda halnya kalau kita membeli produk-produk kosmetik yang di sarana resmi seperti yang sudah ada di Kota Bengkulu ini kan. Bila mana terjadi nanti efek samping kosmetik atau terjadi kena kasihan, itu mereka akan bertanggung jawab. Dan kami Balai POM Bengkulu melakukan sidak-sidak secara rutin ke sana, memastikan bahwa produk yang dijual adalah produk yang asli seperti itu, dan khususnya punya nomor izin edar. Nomor izin edar untuk kosmetik itu biasa ditandai oleh POM NA, diikuti dengan beberapa digit angka, dan POM nomor izin edar Badan POM itu bisa dicek keasliannya Mbak Agnes. Di Play Store, di Google Play Store atau di iOS itu ada namanya BPOM Mobile. Oh, bisa dicek keasliannya. Bisa dicek. Mbak Agnes sudah install belum ya? Belum nih kayaknya. Perlu dicoba nih karena kan seumuran saya juga kan banyak juga ya anak-anak yang memang tergiur dengan kosmetik luar negeri gitu ya Pak ya. Betul, seperti itu bisa dicek hasilnya. Apalagi kalau kita mengkonsumsi jamu, ya kan? Jamu di kita ini banyak yang menggunakan nomor izin edar Badan POM yang palsu. Seperti itu. Jadi ketika kita masukkan nomor izin edar, kalau jamu kan dia POM TR ya. Nah, POM TR diikuti dengan 9 digit angka. Ketika itu dimasukkan ke BPOM Mobile dan datanya tidak muncul, nah itu harus hati-hati. Seperti itu. Dan juga jangan tergiur dengan yang namanya cespleng ya. Misalnya jamu flu tulang. Nah, itu tidak ada, itu jamu flu tulang itu tidak ada. Ya kan, atau jamu yang menyembuhkan 1001 penyakit itu tidak ada. Seperti itu. Jadi yang namanya jamu karena berasal dari tumbuhan alami itu pasti harus punya punya efek terapeutik penyembuhan itu yang agak lambat. Iya, perlahan betul ya. Perlahan seperti itu. Kalau jamu pegalinu ya kan, minumnya tadi pagi, nanti siang pegalinu hilang, itu harus hati-hati. Itu. Jadi yang efeknya cepat-cepat itu cespleng itu biasanya mengandung bahan kimia obat dan itu berbahaya bagi tubuh. Iya, karena anak muda sekarang pun juga sukanya yang instan-instan ya Pak ya, seperti misalnya pengen memperbaiki wajah, pengen yang cepat, akhirnya karena tahu meskipun tahu efek sampingnya apa tetap dipakai itu ya Pak. Nah, itu yang berbahaya karena
kosmetik dan jamu maupun suplemen ini kan dia efeknya itu tidak seketika. Beda kalau kita minum atau keracunan makanan kan, keracunan makanan makan sekarang mungkin nanti sore sudah keracunan. Nah kalau untuk kosmetik dan jamu itu efek sampingnya lama, mungkin bisa setahun 2 tahun baru nanti berefek seperti itu. Itu yang kadang-kadang kita jadi lalai kan, loh kenapa kita, mohon maaf ya, kenapa kita cuci darah misalnya seperti itu. Oh ternyata pola konsumsi kita yang kemarin-kemarin itu tidak sehat, atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kiranya tidak sehat atau mengandung bahan berbahaya begitu. Berarti sebenarnya untuk kosmetik pun ataupun bahan makanan yang memang efeknya langsung itu perlu dicurigai ya Pak ya? Betul. Karena anak-anak muda zaman sekarang tuh misalnya beli kosmetik pun dan juga efeknya tuh lama, kok kayaknya nggak cocok nih sama Cocok, saya ya. iya. Padahal itu sedang proses ya. Iya, iya. Betul. Dan hati-hati dengan kosmetik yang dibanderol dengan harga yang miring. Nah itu tuh harus hati, misalnya yang biasanya harganya misalnya 50.000, kok ada yang menawarkan 25.000 dengan merek yang sama, itu hati-hati, bisa jadi dia memang produknya dipalsukan dan biasanya itu mengandung bahan kimia berbahaya. Baik, Pak Yogi, terjeda dulu, nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita hari ini terkait dengan pengawasan pangan berbahaya Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.